Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share video saya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai dua materi, yaitu pangkat pecahan, sifat-sifat operasi bilangan berpangkat pecahan, dan juga sekaligus persiapan untuk ulangan harian ketiga untuk mata pelajaran matematika ya. Oke, di sini materi yang akan kita jelaskan tentang pangkat pecahan, sifat-sifat operasi bilangan berpangkat pecahan. Oke, kita lanjut untuk materi pertama. Ini mengenai pangkat pecahan. Di sini ada rumus untuk pangkat pecahan, di mana A pangkat 2 ini sama dengan B. Ini artinya sama aja dengan A sama dengan akar dari B. Kemudian rumus yang kedua ada A pangkat 3 sama dengan B, atau sama aja dengan A sama dengan akar dari 3 atau akar 3 dari B. Nah, kita coba bahas soal ketiga soal ini. Ini mewakili kedua rumus ini ya. Untuk soal pertama, kita lihat di sini ada akar 3 dari 8 sama dengan dimana kalau akarnya 3, bilangannya 3, maka kita mencari pangkat yang sama yaitu 3. Kita cari bilangan jika dipangkatkan 3 jumlahnya adalah 8. Di sini didapatkan adalah 2. Ya, karena 2 pangkat 3 yaitu 8 ya, maka kita coret kedua 3 ini, maka sama dengan 2. Nah, nomor 2, lihat di sini ada akar 9. Karena tidak ada angka di atas akar ini, maka ini artinya adalah 2. Lihat rumus yang pertama, sehingga di sini sama dengan akar, kita cari bilangan pangkatnya 2, bilangan dimana kalau dipangkatkan 2 yaitu hasilnya 9. Maka didapatkan 3, karena 3 kali 3 yaitu 9. Nah, maka akar 3 pangkat 2 ini sama dengan 3, karena di sini 2, checklist atau cara coret, kemudian sisa 3 disama dengan 3. Nah, soal yang ketiga di sini ini berbeda karena ini ada negatif atau min. Maka dimana soalnya adalah akar 3 dari min 8. Ingat di sini adalah min 8 sama dengan akar 3, atau sama mencari bilangan jika kalau dijumlahkan pangkatnya 3 adalah hasilnya min 8. Didapatkan adalah min 2, karena min 2 dipangkatkan 3 yaitu min 8. Maka di sini sama dicoret kedua angka 3 ini, maka di sini hasilnya adalah min 2. Nah, kemudian ini ada rumus yang kedua untuk bilangan perpangkatan, yaitu A pangkat 1 per N sama dengan akar N dari A. Ingat, A di sini tidak ada angkanya, karena di sini bilangannya adalah 1. Jadi tidak perlu ditulis 1, dikosongkan saja. Rumus yang kedua di sini adalah A pangkat M per N sama dengan akar N dari A pangkat M. Ya, beda di sini A-nya ada bilangannya, yaitu kita istilahkan di sini adalah M. Oke, di sini ada keempat contoh soal, ini mewakili dari kedua rumusan ini. Oke, kita lihat soal yang pertama. Di sini ada akar 4 dari A. Lihat angka A ini tidak ada angkanya, maka ini mengikuti rumus yang pertama ini ya. Maka hasilnya adalah sama dengan A 1 per 4. Kenapa di sini 1? Karena A ini tidak ada pangkatnya, maka ini nilainya 1. Jadi 1 per 4.
Kemudian nomor 2 ada akar 5 dari A pangkat 3. Nah, lihat rumus yang kedua ini, di atas angka A ini adalah N. Dan di akar ini adalah N. Maka sama dengan A di sini 3/5. Ya, karena M-nya adalah 5, N-nya adalah 5. Jadi A 3/5. Kemudian nomor 3 di sini 27 pangkat 1/3. Lihat di sini adalah angkanya 1, maka sama dengan akar 3 dari 27. Jadi 27 ini tidak ada lagi pangkatnya karena di sini angkanya 1 atau M-nya adalah 1. Jadi tidak perlu tuliskan 1 ya. Maka sama dengan akar, kita lihat di sini akarnya 3, maka kita mencari bilangan yang dimana jika dipangkatkan 3 hasilnya 27. Maka 3 pangkat 3 yaitu 27. Biasa dicoret pangkat 3 ini, maka hasilnya adalah 3. Nah, ini berbeda jika M-nya ada angkanya. Di sini M-nya, lihat pada rumus, M-nya adalah ada di sini 2. Kalau tadi M-nya adalah 1, ini M-nya adalah 2. Nah, di contoh soalnya adalah 32 pangkat 2/5 sama dengan akar 5 32 pangkat 2. Di sini M-nya, lihat rumusnya, M-nya adalah 2, N-nya adalah 5. Ya, kita masukkan ke dalam rumus sama dengan akar 5. Ini buka kurung, tutup buka kurung. Di sini angka 2. Di dalam kurung ini jika kita cari bilangan jika dipangkatkan 5 di sini hasilnya 32, maka didapatkan adalah 2 pangkat 5 sama dengan akar 5 tadi kita tukar. Jadi yang di luar ini masukkan ke dalam kurung, yang di dalam kurung sini dipindahkan keluar ya. Jadi 2 ini dimasukkan ke dalam, yang 5 ini dikeluarkan, maka hasilnya 55 atau angka 5 ini dicoret, sisa 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya. Yang nomor 5 ini terakhir untuk soal bilangan perpangkatan. Bedanya di sini adalah nilainya negatif atau minus ya. Oke, kita bahas saja. Di sini ada 16 pangkat min 3/4. Ingat di sini minus, berarti ini soalnya berbeda. Gimana kalau soal minus atau negatif, di sini kita pakai 1 per baru angkanya. Ya, ingat ya, konsepan perpangkatan di awal-awal kita belajar tentang perpangkatan. Oke, lanjut sama dengan 1 per dari angka ini 16, negatifnya hilang. Jadi 3 pangkat 3/4. Jadi negatifnya hilang ya. Sama dengan 1 per, ingat rumusan ini. Lihat rumus ini, 3 ini adalah M, 4 ini adalah N. Ingat ya, rumus ini kita masukkan ke rumus sama dengan, lihat rumus ini, N-nya adalah 4, akar 16 pangkat 3. 3-nya ini adalah N. Ya, sama dengan 1 per akar, kemudian angka 3 seperti biasa di luar angka kurung. Di dalam kurung ini kalian mencari bilangan yang di akar ini ada 4. Berarti kalian mencari bilangan jika dipangkatkan 4, ini adalah hasilnya 16. Didapatkan adalah 2. Jadi 2 pangkat 4 itu hasilnya 16 ya. Sama dengan 1 per, seperti biasa ditukar ya, yang di dalam keluar, yang di luar ke dalam ya, sehingga angka 4 ini dicoret, maka sisa 1 per 2 pangkat 3 ya, sama dengan 1/8, karena 2 pangkat 3 yaitu 8. 2 kali 2 4, 4 kali 2 adalah 8.
Oke, ini materi kedua, sifat-sifat operasi bilangan berpangkat pecahan. Di sini ada rumus dasar, ini yang sering saya jelaskan di kelas, di mana kalau dikalikan ini dijumlahkan atau ditambah, kalau dibagi ini pengurangan atau dikurangi, dan ini perkalian. Ya, oke, saya akan memberikan masing-masing contoh satu soal untuk masing-masing rumus ini. Rumus yang pertama, di mana di sini dikalikan, maka kita jumlahkan. Contoh soalnya adalah A pangkat 1/3 dikali A pangkat 2/5. Lihat, kita langsung berubah menjadi dijumlahkan, maka A ini dimasukkan ya, yang pangkat ini dijumlahkan, diganti simbolnya sama dengan A di sini 15. Dari mana 15? 15 ini dari 3 dikali 5. Lihat yang angka di bawah ini ya, sama dengan 15. Sehingga kita tulis di bawah sini. Kemudian 5. 5 dari mana? Kita melakukan perkalian silang. 5 dikali 1 adalah 5. Dan 6 dari mana? Dari 2 dikali 3. Disilangkan seperti ini ya. Lihat tanda merah ini. Hasilnya 6. Jadi sama dengan A, 5 ditambah 6 adalah 11. Dan ini penyebutannya samakan 15 ya. Oke, soal nomor 2, di sini pembagian. Pembagian ini berarti dikurangi ya. Sama seperti tadi, ini soalnya 2 pangkat 3/2 dibagi A pangkat 4/3. Kita turunkan, kita ganti simbolnya menjadi dikurangi. Sama seperti tadi, dari mana angka 6? Dari 2 dikali 3, 6. 3 kali 3, 9. Dan 4 kali 2 adalah 8. Jadi dikalikan bawahnya, dikalikan silang. Ya, ini hasilnya. Sehingga hasilnya adalah A. 9 dikurang 8 adalah 1. Dan ini penyamaan penyebutan, yaitu 6. Di sini 6. Jadi hasilnya adalah A 1/6. Kemudian nomor rumus yang ketiga, ini A pangkat P pangkat lagi Q ya, jadi dikalikan. Ini ada contoh soal A pangkat 3 ini pangkat lagi 4/2, jadi dikalikan. 4 dikali 3 12, 12 dibagi 2 adalah 6 ya, jadi hasilnya adalah A pangkat 6. Kemudian ini yang terakhir, ini ada contoh soal AB pangkat P. Kemudian kita tinggal kalikan masing-masing. A dikalikan ke pangkat, B juga dikalikan ke pangkat. Maka hasilnya adalah A 2/3 kali B 2/3. Gimana? Bisa ya. Nah, tolong dikerjakan latihan soal ini di dalam buku tulis matematika kalian ya. Nanti Ibu akan cek beserta dengan ulangan harian kalian. Tolong dikerjakan ya. Selamat belajar. Terima kasih. Semoga penjelasan kali ini bisa membantu kalian dalam belajar untuk menghadapi ulangan dan juga ujian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.